Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah fisika tentang getaran dan bunyi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu getaran, macam-macam getaran, apa itu bunyi, definisi bunyi itu seperti apa, jenis-jenis bunyi itu seperti apa, cara menghitung getaran suatu benda itu gimana, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu definisi getaran. Getaran adalah gerakan yang berulang-ulang atau gerakan bolak-balik melewati satu titik kesetimbangan. Suatu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Jadi bisa dilihat di gambar bahwasanya titik awal yaitu berada di titik A. Setelah itu getaran terjadi melalui titik B ke titik C, lalu kembali lagi dari titik C ke B, kembali lagi ke titik awal yaitu di titik A. Nah, pergerakan yang terjadi dari titik A ke titik B ke titik C, lalu kembali lagi dari titik C ke B ke A tersebut dinamakan dengan satu getaran. Nah, di sini terdapat beberapa rumus getaran. Yang pertama yaitu F sama dengan N per T. Yang kedua yaitu T sama dengan T per N. Yang ketiga F sama dengan 1 per T, di mana F sama dengan frekuensi, T sama dengan periode, N sama dengan banyak getaran, dan T sama dengan waktu. Selanjutnya yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit gelombang, atau menghitung jarak antara satu rapatan dan satu renggangan. Gelombang ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, seperti contoh yang telah tertera di gambar. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Maksudnya, satu gelombang adalah satu lembah gelombang dan satu bukit gelombang. Nah, dan yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getarnya. Jadi, gelombang ini memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Contohnya seperti gelombang bunyi. Gelombang bunyi sendiri yaitu gelombang yang tersusun atas rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan yang tersusun berselang-seling. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan renggangan. Habis itu terus berselang-seling, sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengertian bunyi. Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya dalam air, batu bara, dan udara. Seperti contohnya tong atau senar. Ketika tong atau senar terdapat getaran pada benda tersebut, maka akan mengeluarkan suara saat benda tersebut bergetar. Maka dapat disimpulkan bahwasanya bunyi dapat ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik, di mana infrasonik yaitu di bawah dari 20 Hz. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu di atas 20.000 Hz. Selanjutnya yaitu pengertian perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Jadi bunyi ini dapat merambat melalui benda-benda atau melalui media. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, perambatan bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat, bunyi merambat melalui benda cair, dan yang terakhir, bunyi merambat melalui benda gas. Yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair ataupun gas. Contohnya seperti yang ada di gambar.
Ketika kita memukul gendang, maka bunyi pukulan gendang itu akan terdengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi juga dapat melalui benda cair. Ketika kita melempar 2 buah batu ke dalam air, bunyinya bisa terdengar keluar dari air. Contoh lain yaitu ketika kita menempelkan telinga kita seperti di gambar yang kedua itu, kemudian kita pukul wadah yang berisikan air tersebut, maka itu akan menimbulkan bunyi pada telinga kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya bumi itu bisa merambat melalui air. Yang ketiga yaitu bunyi dapat merambat melalui benda gas. Seperti contoh bunyi guntur yang sering kita dengar saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Demikian itu gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Nah, contoh lain adalah suara seseorang ketika memanggil kita. Suara tersebut merambat melalui udara. Hal itu menunjukkan bahwasanya bunyi merambat melalui udara. Selanjutnya yaitu rumus cepat rambat bunyi, yaitu V sama dengan T atau V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi menit per sekon. Yang kedua yaitu S sama dengan jarak yang ditempuh, T sama dengan waktu tempuh, lambda sama dengan panjang gelombang, dan F sama dengan frekuensi gelombang. Sifat bunyi tersendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bunyi dapat diserap dan yang kedua bunyi dapat dipantulkan. Selanjutnya yaitu macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul tersebut terdapat 3 macam. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga yaitu gema. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang getaran dan bunyi tersebut. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat banyak kesalahan tutur kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.